2024 ini lebih cepat gitu. Jadi first half tahun 2024 kita bisa lihat pergerakan kripto itu lumayan tinggi. Mungkin mereka lihat ini waktu yang bagus. Gue udah tahu nih kalau 4 tahun lagi ini bakal halving lagi. Bitcoin ETF itu di approve oleh SEC awal tahun. Itu juga jadi pengaruh pergerakan Bitcoin. Dan juga diikuti juga dengan altcoin lain ya. Bullishnya lebih cepat dan persepsi pasar positif ini jadi lebih cepat dibandingkan dengan halving sebelumnya atau bull market sebelumnya. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Cuan Talk Ajaib Kripto. Nah seperti biasa nih kita udah lama banget mungkin ya gak ngobrol sama salah satu content creator yang bakalan sharing seputar market kripto atau enggak seputar investasi di aset kripto. Dan hari ini kayak biasa aku ngundang salah satu content creator yang mungkin teman-teman juga udah familiar karena udah banyak banget share edukasi seputar aset kripto itu di channelnya dia di Instagram, mungkin terus ada di channel lain juga gak? Ya ada di TikTok juga. Ada di TikTok juga ya, ada di TikTok juga. Nah hari ini aku sama Teresa Learns, benar ya? Yes, halo. Halo Teresa, apa kabar? Baik. Apa kabar Vina? Baik juga, thank you waktunya buat datang ke our podcast. Dan hari ini kita akan ngobrol seputar market kripto mungkin di second half 2024. Oke, sebelum kita ngobrol ke situ, aku pengen nanya dulu sih, portofolio Teresa apa kabar? Aman-aman aja. Aman-aman aja. Oke. Aman asal nggak dijual gitu ya. Ininya apa? Masih di BIP atau mungkin udah ada minus sedikit atau dalam nih? Masih BIP. Masih BIP. Oh, masih aman ya. Berarti belinya di harga murah nih pasti nih. Oke, semoga teman-teman yang nonton di sini juga portofolionya juga aman ya. Nggak deep banget gitu. Kalau deep serok lagi aja. Oke, tapi sebelumnya mungkin kita mau dapat insight nih dari Teresa kayak apakah sekarang nih waktu yang mungkin tepat atau enggak untuk kita mulai akumulasi lagi atau nunggu lagi akan harga kripto ini, terutama kayak Bitcoin ini masuk ke harga yang lebih deep lagi gitu. Oke, sebelumnya kita mungkin flashback dikit ya, kayak ini udah second half masuk ke semester kedua 2024. Kalau kita mau flashback dikit, menurut Teresa nih di first half 2024 market crypto in general tuh seperti apa sih gitu? Oke, kalau menurut aku market crypto in general 2024 itu udah mulai masuk ke lumayan bullish ya. Karena aku juga suka lihat based on historical. Jadi kalau misalnya aku lihat chart dari tahun 2020, basically kan market crypto itu biasa ada bullish sama bearishnya. Bullishnya itu biasanya kalau ditandakan rata-rata dengan Bitcoin halving ya. Dan Bitcoin halving itu setiap 4 tahun. Sebelum tahun 2024 terakhir Bitcoin halving itu kan di tahun 2020. Dan ketika halving, kalau kita lihat dari chart, halvingnya mereka itu tuh nggak langsung bullish. Jadi dia tunggu at least 1 tahun atau hampir 1 tahun baru dia tuh naik gitu harganya. Nah, kalau tahun ini sebenarnya halving itu kalau nggak salah di April ya, kalau nggak salah, iya di April halving. Tapi kita udah bisa lihat pergerakan sekitar 40.000 bahkan changes dari awal nih, dari sebelum halving sampai ke masa-masa ketika kita halving gitu. Itu ada pergerakan 40.000. Jadi kalau misalnya kita bandingin dengan halving atau dengan periode bullish di tahun 2020 sama di tahun 2024, sebenarnya tahun 2024 ini lebih cepat gitu. Jadi first half tahun 2024 kita bisa lihat pergerakan kripto itu lumayan tinggi. Jadi mungkin ada beberapa faktor juga kayak persepsi pasar. Orang itu yang sebelumnya tahun 2020 belum investasi di kripto, mungkin mereka lihat ini waktu yang bagus. Gue udah tahu nih kalau 4 tahun lagi ini bakal halving lagi. Jadi tahun 2023 akhir mereka udah mulai beli, udah mulai nabung, udah prepare untuk halving. Itu kan pasti semua harga-harga, semua yang mereka beli itu kan udah basically udah bake into the price ya, into the Bitcoin price. Terus yang kedua ada juga pengaruh dari ETF. Kita lihat Bitcoin ETF itu di approve oleh SEC awal tahun.
itu juga jadi pengaruh pergerakan Bitcoin dan juga diikuti juga dengan altcoin lain ya, karena altcoin itu kan biasanya mengikuti pergerakan Bitcoin in general gitu. Kita bisa melihat adanya price yang udah masuk, adanya pembelian dan juga investasi retail yang udah masuk, karena ya persepsi pasar itu udah mulai positif di awal tahun 2024 gitu. Jadi what I see is bullishnya lebih cepat dan persepsi pasar positif ini jadi lebih cepat dibandingkan dengan halving sebelumnya atau bull market sebelumnya. Ya kalau dilihat ya benar sih, setuju. Kalau yang di tahun ini tuh halving ini bullishnya lebih cepat dari yang pattern yang sebelumnya kan. Cuma tapi kalau kita lihat kemarin tuh new ATH-nya tuh di sekitar 73.000 kalau nggak salah ya. Nah, cuma setelah itu ini balik lagi nih ke range-nya, harganya di 50.000 sampai 60.000-an lah ya kalau yang sekarang itu. Nah, ini di second half ini apakah menurut nih kalau ya dari analisanya Teresa ya, apakah akan tetap stuck di situ atau justru akan balik lagi ke new ATH-nya atau mungkin cetak new ATH baru nih kalau di second half ini? Kalau aku mau bullish banget, pasti bakal nyetak new ATH menurut aku ya. Aku nggak tahu dia bakal ada di second half atau bahkan mendekati ke first half tahun 2025. Tapi ini nanti mungkin bakal di post podcast ini mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Tapi minggu-minggu ini pas kita lagi ngobrol ini kan kita baru aja melihat pergerakan turun ya. Jadi banyak yang nge-sell atau mungkin ngedam dari 70.000, 60.000-an stable tuh jadi ke 50.000. 50.000, 53.000, 54.000. Itu sebenarnya bukan karena kita udah memasuki bear season lagi gitu. Karena ada beberapa sumber juga, mungkin kayak banyak yang ngomong juga di internet kayak ini Bitcoin ini udah mau bear lagi nih, masuk bear, kita udah mencetak all time high, bakal turun lagi. Sebenarnya enggak juga gitu. Karena mungkin aku juga baca ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada MTGOX yang dia baru mau nge-repayment ya. Dia mau nge-repay investor-investor mereka dari tahun 2004. Harganya berapa ya? Makanya itu gila banget gitu, yang udah invest di MTGOX lumayan banget gitu ya, duitnya nge-stuck. Mungkin awal-awal ya bete atau gimana gitu investornya. Sekarang harganya udah segini. Kalau nggak salah 2004 itu di 400 600 per Bitcoin. Wah, sekarang udah sekarang udah berapa X gitu benar, kan? Benar. Udah berapa X. Jadi karena banyak investor juga yang waktu itu nge-stuck duitnya di MTGOX ini, mereka kan udah cease operation semuanya tahun 2004. Akhirnya kalau nggak salah repaymentnya itu di sekitar 9 billion USD. Ya 9 billion. Nah itu yang akan dikembalikan ke investor. Itu ya pastinya dari investor yang terima duit investasi mereka dari yang tahun 10 tahun lalu, 20 tahun lalu ya. Itu pasti udah kayak mereka langsung mau realize profit gitu, mau direalisasikan lagi profitnya mereka. Ya makanya itu juga mempengaruhi pergerakan Bitcoin turun gitu, karena di so-called money ya yang dari dulu udah stuck di Bitcoin ya jadi turun gitu. Oke. Ya, dan mungkin yang kedua, aku juga baru lihat recent news itu Jerman. Dia juga pegang Bitcoin kan ya, as a government of Germany. Dan dia kalau nggak salah itu nurunin 20% dari pegangan dia terhadap Bitcoin. Dia juga mindahin dananya ke wallet sendiri, terus ada ke beberapa exchange juga gitu. Jadi itu institusi atau mungkin players yang mereka hold banyak Bitcoin, itu kalau ketika mereka menjual ya pasti akan mempengaruhi harga dari Bitcoin itu sendiri. Ya tapi itu nggak menutup kemungkinan juga akan ada investor baru gitu. Betul. Kayak mereka ngelihat ini harganya lagi rendah nih, lagi good to buy. Dan kalau misalnya mereka mikir ini akan naik dan kalau percaya kalau ini akan bullish gitu ya Bitcoin, pasti mereka akan masuk lagi. Betul. Setuju sih, kayak kalau nggak salah kemarin juga sempat baca saat Jerman ini ngejual, dia juga ada kalau di Jepang kalau nggak salah ya, saya lupa ininya, mereka beli gitu, beli di harga murah. Jadi kalau ada yang jual tenang aja, ada yang beli lagi. Ada yang beli lagi, jadi jangan sampai jual. Benar gitu. Oke, berarti kalau kalau aku sebelum berarti di second half ini kita
belum nggak bisa dibilang kalau ini kita udah masuk ke fase bearish ya gitu, karena Iya, masih belum sih. Belum ya? Bahkan ada beberapa yang bilang masih belum bullish. Jadi masih belum masih belum bullish banget, bullish benar. Karena biasanya kalau setelah halving setahun berikutnya itu baru yang bullish trendnya tuh di situ ya. Yes. Gitu. Jadi kalau ngelihat chart yang 2020 itu juga kayak gitu. Dia stable harganya sampai akhirnya tuh hampir mau setahun dia baru naik ke all time high. Gitu. Ya gitu. Oke, terus kalau misalkan ngomongin adopsi ini, kalau ya yang di mungkin salah satu memang di 2024 ini salah satu faktornya ya karena adopsinya udah mulai lebih besar lagi di kripto, terutama Bitcoin, karena institusi juga udah masuk gitu. Nah kalau untuk yang di second half ini ada menurut Teresa bakalan ada peningkatan adopsi lagi nggak sih dari sisi institusional? Menurut aku pasti ada, karena contohnya kalau kita ngomongin ETF aja yang di-approve, awal tahun Januari itu kan Bitcoin ETF di-approve. Kemudian ada Ethereum ETF juga di-approve Mei ya, sekitaran Mei. Nah ada juga nih, ini pernah aku bahas juga nih di video aku, Solana ETF itu kemungkinan bakal di-approve juga. Aku nggak terlalu ngikutin juga itu bagaimana perkembangannya sekarang, tapi pasti dengan adanya news ini di sekitaran ya investor-investor, kita nggak usah ngomongin yang institution dulu deh, yang retail udah pasti mereka ini good to buy banget nih, karena ngelihat trennya juga biasanya sebelum ETF sudah di-approve itu semua price-nya naik gitu, karena persepsi pasar terhadap token atau terhadap blockchain ini tuh bakal naik gitu. Nah, ini kita ngelihat lagi gitu ya. Jadi dari institution, bahkan kalau misalnya Bitcoin dan ETF masih belum banyak institution money yang masuk gitu. Walaupun udah ada bank-bank di luar sana yang udah menawarkan Bitcoin atau Ethereum sebagai aset kan ya, sebagai digital assets yang bisa diperjualbelikan dan memang sudah regulated gitu, menjadi salah satu aset kelas. Walaupun sudah seperti itu, walaupun sudah ada pergerakan institution money coming in, tapi menurut aku belum semua gitu, karena dari institution money itu banyak layer ya, dan banyak parties yang mereka tuh sebenarnya banyak fund, kayak contohnya pension fund atau mungkin fund-fund lain, dan itu banyak sekali, dan menurut aku masih belum banyak yang masuk gitu in terms of mereka masuk ke aset kelas Bitcoin dan juga Ethereum atau bahkan yang mau di-approve gitu kayak Solana gitu. Pastinya untuk harga yang sekarang itu masih lumayan banyak yang emang udah percaya sama kripto atau retail, tapi kalau institution kan mereka I think they need time, mereka butuh waktu. Mereka perlu melihat bagaimana performanya di pasar, apalagi kalau dengan pergerakan ini price-nya turun, price-nya tiba-tiba naik, pasti mereka butuh lebih banyak waktu ya untuk melihat apakah ini benar-benar aset yang terpercaya gitu dari sisi institusi. Oke. Berarti kalau dari sisi institusional pasti akan nambah lagi ya, karena yang sekarang juga udah big player semuanya kayak BlackRock, semua tuh big player semua itu yang masuk. Oke, kalau nextnya aku pengen ngobrolin soal ini sih, kayak salah satu yang pengaruh ke market kripto itu juga kan makroekonomi ya dari Amerika nih. Nah, orang mungkin sekarang lagi nungguin juga the Fed kapan nih cut rate gitu. Nah, kalau menurut Teresa nih kira-kira gitu, kalau mungkin Teresa ngikutin dari speechnya Jerome Powell kayak gitu, bakalan cut rate gak sih gitu di tahun ini gitu, atau gimana menurut Teresa? Ini menarik sih kalau dari makroekonomi, karena kita tahu ya, maksudnya kalau untuk Bitcoin atau keuangan the general macroeconomic itu kita kiblatnya tuh ke US ya. Benar. Udah pasti gitu. There's a lot of things happening di US sekarang. Yang pertama, mereka lagi mau masuk ke recession. Yang kedua, election. Yes. Nah, yang pertama mungkin aku bahas dulu yang recession. Jadi akan kalau nggak salah US itu di tahun ini lumayan sudah mau memasuki recession. Dan ini kapannya masih belum tahu, dan
dan apakah sudah hit recession atau belum itu juga masih belum diprediksi kalau nggak salah. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, biasanya in terms of recession pasti akan adanya inflation. Dengan inflation ini harga naik ya. Jadi ketika adanya recession biasa orang juga nggak terlalu ngeluarin duit gitu. Mereka hold their money, mereka would prefer untuk ya taruh aja duitnya dan nggak spending gitu karena semua harga naik gitu kan ya. Nah, dengan adanya recession, kalau we're talking about the economy, biasanya the Feds atau mungkin organisasi keuangan di US itu biasanya mereka naikin interest rates. Dan ini nggak cuman maksudnya at one time ya, it's proven biasanya kalau setiap recession itu interest rate naik gitu, atau setiap inflation interest rate naik karena banyaknya yang nggak spending, jadi mereka harus in a way nyimpen uang ya. Dan bagaimana caranya negara itu tetap profit dari orang nyimpen uang ya pasti dari interest rates gitu. Banyak orang nabung ya mereka juga bisa profit. Nah sebenarnya dengan adanya inflation dan dengan US misalnya mereka memberikan atau menawarkan interest rate yang tinggi, itu pasti berpengaruh banget sama orang-orang yang memang lagi megang duitnya di kripto atau di stocks. Karena dengan adanya interest rate tinggi, they would prefer this interest rate sebagai instrumen investasi yang ditawarkan pemerintah ini itu jadi lebih aman dan jadi nggak terlalu shaky gitu. Nah makanya itu sebenarnya ada hubungannya lagi dengan apakah si orang-orang ini tuh prefer lebih ke interest rate yang aman atau gimana, yang biasanya investor yang risk profile-nya rendah gitu, atau mereka would prefer tetap keep di kripto atau tetap keep di saham gitu ya, karena memang walaupun not as safe tapi tetap menjadi salah satu investment instrumen investment yang terpercaya gitu saat ini ya. Nah, walaupun risknya lumayan tinggi karena pergerakannya juga tinggi. Nah itu sih salah satu pengaruh ya. Tapi kita masih belum tahu juga. Aku juga masih I am not an expert, jadi aku cuman dengar, aku baca-baca dan aku lihat ini sih yang kedepannya bakal dialamin sama our macroeconomics, lebih ke US-nya sih. So it will impact in a way gitu. Apakah mungkin kita juga sudah mengalami efeknya di cryptocurrency sekarang? Karena kan again cryptocurrency itu kan bergerak juga berdasarkan dengan market perception ya. Jadi apakah kita udah masukin itu sekarang, the price is baked in or not, itu juga aku sebenarnya nggak terlalu bisa ngasih thoughts ya on whether it's like bener-bener align banget nih, bener-bener berpengaruh langsung gitu. Nah yang kedua lebih ke election. Nah kalau election ini sebenarnya it's actually tergantung dengan candidate yang dipilih. Sebenarnya it's going to be good. Contohnya kayak sekarang election di US, kandidatnya siapa sih? Joe Biden sama Trump ya kan. Trump itu very very bullish on crypto. Dia juga terima donasi kripto kan ya. Ada banyak koin juga based off Trump. Trump contohnya Trump. Kalau nggak salah ada beberapa koin yang ini koinnya Trump gitu ya. Iya koinnya Trump. Terus dia juga hold kalau nggak salah Ethereum lumayan banyak. Terus kalau nggak salah CEO-nya si Kraken exchange di US itu juga donasi ke Trump kalau nggak salah $1 million. So salah satu angle Trump itu sebenarnya buat narik banyak investor atau bahkan banyak big players di US supaya support mereka gitu, karena memang biasanya kan yang masuk ke kripto ini lebih ke anak muda, biasanya male gitu male dominated, jadi dia angle-nya ke sana. Dan mungkin banyak orang juga yang kalau misalnya memang mereka pegang kripto dan believe in cryptocurrency or blockchain, they would prefer to vote Trump gitu. Ya karena dengan semua narasi atau semua program atau bahkan regulasi yang nantinya bakal diimplement ketika dia naik gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat the other candidate si Joe Biden, dia juga tadinya kan kita ngelihat kayak dia lebih kayak wary, mungkin hati-hati gitu ya, mau lebih ketatin juga sih regulasi terhadap kripto. Tapi si Joe Biden ini juga kalau nggak salah dia udah mulai ease up, mulai cari suara juga ke ini ya. Iya cari suara juga ya. Of course dia harus lebih relevan lah ya buat anak muda gitu. Jadi nanti dengan adanya, maksudnya kita nggak tahu juga election ini siapa yang bakal menang. Tapi melihat dari sana pasti akan ada juga
berpengaruh ke price crypto atau regulasi about crypto in general, sama pergerakan di kriptonya gitu. Jadi itu berpengaruh banget sih sekarang. Oke. Tapi so far ini kan dari kandidat presiden di US itu kan mereka udah berapa kali debate kalau nggak salah bikin debat presiden ya. Itu udah berpengaruh ke harga atau belum sih so far? Kalau nggak salah udah dua kali atau berapa kali sih, aku lupa. Aku jujur kurang ngikutin sih kalau misalnya yang debate sama berpengaruh langsung atau enggak ke harga. Tapi kalau misalnya untuk news tentang kripto segala macam, I think iya gitu. Not necessarily the Bitcoin, mungkin altcoins juga. Altcoins, kemudian memang mungkin meme coin juga berpengaruh. Apalagi meme coin yang relate to the candidates. Karena kalau nggak salah selain Trump, si Joe Biden juga ada meme coin deh. Iya. Joe Biden atau gimana gitu kalau nggak salah. Iya. Dan secara makroekonomi ini memang saat ini memang masih dari US masih pertahanan suku bunga. Berarti kemungkinan pun di tahun ini kalau nggak salah juga akan ada cut rate, dan kalau misalkan dari sisi presidennya yang kepilih adalah yang pro dengan kripto atau yang Trump nanti yang akan terpilih, ya harganya pasti ini ya udah mungkin akan cetak another bullish lagi nanti di kripto. Benar. Oke. Itu kalau dari sisi makro. Nah sekarang kita pengen bahas lebih deep lagi sih, lebih ke koinnya gitu ya, atau nggak mungkin kayak projectnya. Kalau di second half ini menurut Teresa nih, ada nggak sih satu sektor kripto kayak gitu yang ini yang akan jadi tren nih, yang koin-koinnya nih mungkin akan outperform dibanding sama dari sektor lain mungkin. Kalau di second half ini ada apa aja? Oke. Ini sebenarnya udah aku lihat dari beberapa bulan yang lalu ya. Jadi kita memang udah masuk ke second half, tapi dari end of the first half itu juga udah mulai ada pergerakan meme sebenarnya. Meme ya. Meme masih akan di second half ini masih akan kayaknya sih masih ya, ini menurut aku, tapi not a financial advice. Ini disclaimer ini menurut disclaimer, not a financial advice. Tapi aku ngelihat banyak banget pergerakan ke meme gitu. Aku sendiri juga nggak yang kayak mantau meme banget, dan aku ada sih, cuman karena dulu bad experience terhadap meme, aku lumayan FOMO waktu itu. Jadi aku kayak takut buat invest lagi gitu loh ke meme. Tapi sebenarnya banyak mungkin dari teman-teman dari komunitas juga mereka bullish ke meme gitu. Bahkan keluarga deket aku juga mereka pegangnya meme. Gitu. Udah kayak gue udah gak pegang Bitcoin lagi gitu. Gue pegangnya meme doang. Bahkan ada temen juga mereka Oke, gue baru beliin meme gitu. Lo gak pegang Bitcoin atau Ethereum? Enggak, nanti aja gitu. Itu kan balik lagi tergantung ya, karena aku juga sering saranin buat orang yang nanya-nanya, misalnya mereka mau invest ke meme atau bahkan cryptocurrency in general, itu pakai duit dingin gitu, jangan pakai duit panas. Benar, gitu ya. benar. Kecuali emang day trading gitu, day trading mereka nyari duit lah dari kripto gitu. Tapi aku selalu saranin apalagi dengan meme, karena itu kayak very very volatile, mereka pakai duit dingin gitu. Dan kalau misalnya memang strategi investasi duit dingin mereka itu pakai spray and pray, ya it's good for them gitu kan. Jadi banyak yang mereka juga percaya dan merasa kayak meme itu kan biasanya based on community. Betul. Komunitasnya strong, narasinya strong gitu. Walaupun gak ada utility-nya juga di belakangnya, ya mereka taruh-taruh aja gitu. Just hoping that it will nggak tahu 100x, 1000x atau itu sangat possible ya kalau di meme. Mungkin aja gitu, mungkin aja. Kemarin aku juga baru bahas sebenarnya kayak token Mother dari Iggy Azalea. Itu bukan tokennya Iggy sendiri, Iggy si singer itu, tapi ada satu community atau satu orang yang dia nge-publish token ini dan kemudian dipromote atau di-endorse sama si Iggy ini. Ya, jadi sekarang Iggy tuh kelihatan degen banget gitu. Padahal kayak tadinya nggak ada sangkut pautnya sama kripto sama sekali gitu kan. Jadi selain meme coin tuh celeb coin itu tuh kalau Iggy
kayak Andrew Tate, itu semuanya seleb coin ya. Jadi mereka base off-nya bukan hanya si project-nya atau mungkin si lucu-lucuan si meme coin ini sendiri, tapi itu relate ke artis fan token gitu Iya kayak fan token fan ya, token, itu juga pasti bakal naik gitu. Aku nggak tahu dia bakal long lasting kah atau dia bakal naik juga atau gimana atau gimana euforianya, aku nggak tahu. Tapi I see that ini salah satu naratif atau salah satu way of how people make money lah di crypto itu lewat meme ya. Banyak orang kaya baru gitu. Dan yang mungkin selain meme yang aku tetap biasanya pantau itu lebih ke RWA, real world assets. Nah, itu aku suka. Kenapa? Karena dia based off a Web2 project gitu, or not necessarily a Web2 project, Web2 product bahkan, ya kan, produk yang real yang ada di US gitu. Jadi siapapun sekarang bisa quote-unquote invest in a US Treasury gitu dengan adanya project ini. Itu sih RWA. I think in terms of narration, AI itu juga masih tinggi. AI itu sebenarnya lebih ke teknologi ya. Jadi bagaimana setiap project crypto ini mereka menggunakan AI teknologi. Jadi selama AI masih bullish atau teknologi AI ini masih dipakai gitu ya, so bakal banyak juga good and positive feedback juga pasti ke narasi AI. Tapi kalau ngomongin dikit soal meme coin, sebenarnya apa sih yang bikin, maksudnya selain dari community-nya itu sendiri ya, kayak orang tuh believe ada narasi apa di meme coin ini sendiri gitu. Apakah kayak misalkan banyak, ada kalau nggak salah banyak ya meme coin yang dia itu ada di blockchain-nya Solana. Apakah orang tuh jadi believe di meme coin itu sendiri karena dia ada di blockchain-nya siapa nih? Itu salah satu yang berpengaruh juga, atau ada yang lain menurut Risa? Sebenarnya kalau build on what blockchain itu kan berarti tergantung dengan projectnya ya, tergantung dengan projectnya mereka mau build on top of what blockchain. Obviously kalau misalnya mereka build on top of a certain blockchain yang memang udah ternama, ya pasti akan lebih berbobot ya ketika mereka menjual itu ke komunitas gitu, kayak kita build on Solana kok, kita build on top of Ethereum gitu contohnya. Pasti akan lebih berbobot. Tapi I think in general the driver untuk meme coin itu adalah komunitasnya. Lebih ke komunitas sih sebenarnya sekarang, karena Web3 community itu besar banget ya. Maksudnya aku ngomongin dari someone yang udah pernah berkecimpung di dunia Web2. Aku dulu kan sempet di startup, sekarang juga masih di startup sih. Tapi kalau misalnya dibandingin, kalau bisa bandingin nih startup Web2 atau project Web2 dengan project Web3, itu the greatest driver of Web3 projects itu sebenarnya komunitas. Balik lagi kayak komunitas dari project-project ini tuh very very strong gitu. Regardless mereka jual project apa atau mereka lagi build project apa. Bahkan ada beberapa project itu their blockchain infrastructure. Ada juga yang game itu komunitasnya gede banget. Terus ada project-project lain itu bahkan dulu yang NFT segala macam, itu mereka community based banget gitu, sampai mereka bisa segede itu. Dan biasanya apa yang mereka tawarin, mungkin kita ngomongin juga beyond the meme itself, bahkan ada beberapa tuh yang nawarin utility-nya. Jadi mungkin access to membership, akses untuk hal kecil-kecil lah yang bisa dinikmati oleh komunitasnya sendiri gitu. So I think in the future meme coin ini drivernya akan gara-gara community, tapi the utility that I see dari project-project ini ya mungkin selain dari tokennya itu sendiri, dari return yang bisa dikasih oleh token ini karena memang dia booming gitu ya, lebih ke utility apa sih hal-hal atau benefit yang bisa dinikmati oleh holder si meme ini gitu. Jadi sama aja kayak ketika kita ngomongin kayak NFT, ketika kita ngomongin sama mungkin DAO atau gimana, itu kan mereka juga komunitas ya drivernya gitu. Jadi menurut aku it's good. Biasanya untuk meme coin yang bagus itu, untuk project yang bagus, biasa ada community behind it yang they're the biggest driver basically. Oke. Kalau ngomongin altcoin dari Teresa, ada nggak sih yang
believe beberapa list altcoin yang akan perform di second half ini? Tapi ini disclaimer dulu. Disclaimer. Selalu disclaimer ya. Bener. Ini karena yang aku hold belum tentu orang lain hold Betul. juga gitu. Aku sih sebenarnya untuk altcoin kayak tadi contohnya Ondo itu one of the altcoin itu aku hold. Terus ada RNDR, render itu juga aku hold. Terus kalau nggak salah ICP itu juga lumayan bagus. Dia punya project. Contohnya NIR juga Injective. Aku juga lumayan dari tahun lalu. Cuman aku belum terlalu ngikutin lagi kayak gimana. Tapi basically biasa altcoin yang aku pegang atau yang aku hold itu ada utility-nya atau ada project di belakangnya gitu yang aku believe gitu. Dan most of this kalau misalnya dijabanin gitu ya itu memang ada mungkin di belakangnya tuh kayak RWA atau AI. Kayak RNDR itu kan AI gitu ya. Jadi biasanya untuk altcoin yang aku invest itu I believe in the project. Terus aku merasa oke, narasinya ini ke depannya bakal bagus nih, bakal positif outlooknya. Terus ya dan dengan belief itu ya aku jadi lebih berani untuk taruh duit aku di sana gitu loh daripada di meme gitu contohnya ya. Tapi kan setiap orang beda-beda. Mungkin ada yang mereka yang tadi balik lagi yang aku bilang kalau meme itu kan lebih ke komunitas. Kalau mereka merasa komunitasnya strong, mereka pasti percaya untuk taruh duit mereka untuk investment di sana gitu. Kalau aku ya lebih ke project-project yang aku merasa ini ada kegunaannya ke depannya gitu, dan aku merasa ini bakal dipakai banget dan they will be long lasting, nggak cuman sekedar nama aja atau nggak cuman sekedar kayak sekali hit one hit aja. Ya aku biasanya taruh di situ gitu. Tapi it's good untuk kalian mungkin yang mau invest untuk research lagi ya. Jadi research lagi altcoin ini tuh belakangnya apa sih, projectnya tuh apa sih, kemudian outlook ke depannya tuh kayak gimana, dan lihat lagi sih sebelum kayak asal invest aja gitu. Betul. Jadi kalau Teresa lebih lihat utility-nya, berarti lebih ke long term ya untuk investasi long term yes. Ya. Gimana kalau dari Teresa sih caranya gimana sih kayak mau screening koin ini tuh punya narasi yang oke, terus utility-nya juga oke nih untuk long term. Yang biasa dilakuin sama Teresa tuh apa sih kayak waktu riset sebelum masuk ke koin tertentu gitu? Aku sih banyaknya riset online aja cukup. Ada tools tertentu kah yang dipakai mungkin? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Tools Google. Oh ya benar. Ada ChatGPT juga sekarang. Iya ChatGPT. Tapi kadang tuh aku kayak nggak terlalu pakai ChatGPT buat research karena aku nggak tahu seberapa update si ChatGPT ini. Jadi aku biasanya langsung ke Google. Aku lihat juga foundersnya siapa, backersnya siapa. Terus dia mungkin berita-berita yang udah nge-cover si Ondo ini apa gitu. Biasanya bahkan ada beberapa blog atau beberapa media tuh yang udah nge-cover si Ondo. Mungkin kayak outlooknya si Ondo ini ke depannya kayak gimana, terus the project behind Ondo kayak gimana. Jadi sebenarnya banyakin riset ya, banyakin baca sih menurut aku. Dan walaupun aku KOL ya atau content creator, kadang ada beberapa KOL yang mereka tuh bantu untuk ngepromote token-token yang nggak terlalu oke gitu, yang nggak terlalu jelas. Maksudnya aku no hate juga atau gimana. Memang ada beberapa yang mungkin mau support untuk token-token seperti itu, tapi biasanya aku lebih selektif. Jadi aku ngelihat juga mereka itu oke gak sih, maksudnya projectnya, terus ada foundersnya gak sih, bisa nge-promote foundersnya mereka atau tidak gitu, dan apakah ada community juga behind it, apakah lebih legit atau enggak gitu. Jadi aku biasanya riset dari segi itu, dari baca-baca, dari ngeriset juga tentang tokennya, sampai ke ngelihat juga kayak misalnya di Twitter. I think Twitter jadi salah satu platform yang bisa dipakai dan juga oke gitu ya buat ngeriset hal ini gitu, karena Twitternya aktif atau enggak gitu. Terus mereka bahas apa aja sih di Twitternya gitu, dan kegunaannya itu seperti apa gitu. Jadi itu sih yang platform kayaknya nggak terlalu ribet banget, tapi banyak baca aja di Google atau bahkan lihat YouTube juga bisa sih. Tapi kalau untuk long term kayak gitu kan dia pasti ada roadmapnya ya di tiap project itu. Nah, Teresa juga ini nge-review lagi nggak dari sisi
projectnya ini apakah dia berjalan sesuai dengan roadmapnya yang kayak gitu-gitu, di review juga kah untuk itunya. Dan biasanya kalau review kayak gitu ada waktu tertentunya nggak? Misalkan kayak udah 3 bulan berjalan nih, kayak secara harga mungkin belum ada pergerakan, di review lagi dari sisi roadmap projectnya kayak gitu, ngelakuin itu juga gak sih? Jujur enggak. Karena aku mungkin it's good ya kayaknya. Mungkin aku harus terapin. Oke. Tapi aku enggak. Karena lumayan banyak nih kayak token-token biasanya iya aku sih, enggak bener ngikutin. Jadi lebih ke naratif aja mungkin ya caranya ya kita ininya. Iya benar, lebih ke naratif aja. Karena kalau misalnya ngelihat roadmap gitu ya, semua perusahaan juga ada roadmap gitu. Nggak usah ngomongin tentang Web3 project aja. Semua perusahaan Web2, semua perusahaan konvensional itu mereka pasti ada roadmap. Tapi di tengah-tengah tuh mungkin ada blocker atau gimana yang jadinya tuh mereka nggak bisa ngikutin roadmap itu, atau mungkin nggak on time ya, nggak on schedule gitu. Jadi aku ya biasanya I just give the benefit of the doubt. Jadi tapi kalau asal dia tiba-tiba nggak ngedam gitu kan, obviously something wrong gitu kan ya. Betul. Ya obviously kayak aku juga bisa lihat di Porto gitu, kayak ini kok tiba-tiba turun banget gitu. Tapi so far nggak sih, semuanya aman gitu. Karena ya tadi balik lagi dari utility-nya juga harusnya udah ini ya, udah trusted juga ya dari project maker-nya juga ya. Oke, mau tanya ini sih. Boleh di-spill nggak komposisi portofolionya Teresa di kripto nih? Berapa persen yang altcoin, ada berapa, dan yang mungkin Bitcap atau itunya ada berapa persen? Kayak nggak usah disebutin koinnya apa aja, tapi komposisinya aja nih. Kayaknya sekarang aku masih 60%, 70% di Bitcoin. Oh, oke. Ya, di Bitcoin. Aku play safe banget orangnya. Jadi kayak semuanya di situ. Sisanya di altcoin. 5% di meme coin, 10% di meme coin. Oh, ada meme coin juga. ada masih ada. Tapi ya lebih banyak di Bitcoin. Ya. Karena itu memang untuk long term ya. Iya, aku ngelihatnya buat long term sih, untuk investment long term. Jadi kalau misalnya ada instances di mana tiba-tiba price-nya kayak contohnya dari 70.000, 60.000 ke 50.000 gitu ya, yang kayak minggu ini. Ya aku nggak terlalu panik gimana banget sih, karena pasti banyak, aku merasa investor retail ya pasti yang panik, orang-orang yang besar ngedam, mereka juga ikut ngedam gitu ya, takut mungkin duitnya rugi banyak atau gimana. Aku sih nggak terlalu, malah ngelihat kayak gini jadi opportunity sih untuk aku beli lagi. Gitu. Berarti kalau kayak kondisi sekarang saat marketnya mungkin harganya turun kayak gitu, ini jadi kesempatan buat nambah muatan lagi, akumulasi lagi, atau mungkin kayak di review, ini kayaknya gue pindahin ke sini aja deh, ke Bitcoin aja yang altcoinnya, atau gimana kalau Teresa biasanya kalau kondisi kayak sekarang? Kalau aku nambah lagi sih. Nambah lagi. Iya. Jadi aku tetap hold yang altcoin, terus aku nambah aja lagi ke Bitcoin gitu. Wah, mantap. Oke, Teresa, sebelum kita tutup nih, mungkin boleh nggak kasih tips kayak gitu buat mungkin teman-teman yang sekarang belum mulai atau mungkin lagi panik portonya kebakaran gitu. Apa nih yang harus dilakukan gitu? Buat yang lagi kebakaran dulu kayaknya ya. Saya juga soalnya. Tipsnya adalah have faith gitu. Oke. Percaya kalau Bitcoin bakal bull lagi, bakal naik lagi. Ingat-ingat aja, ini masih harga diskon. Oh, itu harga diskon. Harga diskon. Jadi ya kalau misalnya ini buat teman-teman juga yang mungkin belum beli Bitcoin atau beli crypto in general, bisa juga untuk mulai beli saat harganya lagi diskon gitu. Karena BTC itu B-nya believe ya. Bener banget sih. Believe ya. Jadi tapi tetap jangan FOMO. Kalau misalnya lagi naik tinggi-tinggi banget, tunggu dulu nanti ya setiap porto kan beda-beda ya. Ada yang dia entry-nya kapan, out-nya kapan, itu beda-beda. Jadi jangan FOMO dan jangan dengerin, biasa tuh banyak tuh kayak pengaruh dari teman-teman atau gimana, kayak gue masuknya di harga segini nih, lo nggak masuk ya gini. Mereka jadi FOMO dong gitu. Pokoknya jangan. jangan. Just karena ini kan menyangkut duit kalian sendiri gitu ya. Jadi invest at your own pace, sama dengan kemampuan kalian sendiri, sama banyak riset juga gitu, karena riset itu penting banget gitu ya. Jadi jangan asal invest aja gitu.
Oke, thank you banget Teresa buat insight-nya, buat waktunya. Oke teman-teman, kalau misalkan mau belajar lebih banyak lagi sama Teresa, mungkin bisa cek di Instagramnya atau enggak di TikToknya. Kalau gitu Teresa, terima kasih sekali lagi. Dan juga terima kasih teman-teman yang udah stay nonton sampai akhir. Sampai ketemu di Cuan Talks berikutnya. Dah.